Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Mabagja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ruang lingkup dari perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi sendiri itu adalah bidang studi yang membahas bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi. Fokus utamanya adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi pola interaksi yang terjadi di tempat kerja, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan. Mempelajari perilaku organisasi sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap kinerja, budaya kerja, dan kesuksesan organisasi. Pemahaman yang mendalam mengenai perilaku karyawan dapat membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, meningkatkan kepuasan kerja, serta meminimalkan konflik. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip perilaku organisasi mendukung pengembangan budaya organisasi yang positif, meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan, dan memfasilitasi pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan. Individu dalam organisasi memiliki peran penting dalam menentukan dinamika perilaku organisasi. Aspek seperti motivasi, kepribadian, nilai-nilai, dan sikap merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja dan interaksi individu. Motivasi menjadi pendorong utama tindakan seseorang, sedangkan kepribadian mencerminkan karakteristik unik yang membedakan individu satu dengan individu lainnya. Nilai-nilai pribadi membentuk pandangan individu terhadap apa yang dianggap penting, sedangkan sikap mencerminkan respon emosional atau kognitif terhadap situasi tertentu. Pada tingkat kelompok, dinamika tim, konflik, dan komunikasi menjadi pusat perhatian dalam perilaku organisasi. Dinamika tim melibatkan cara anggota kelompok berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang dipengaruhi oleh faktor seperti pembagian peran, kepercayaan, dan kohesi tim. Konflik, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif, dapat muncul akibat perbedaan persepsi, tujuan, atau nilai antar individu dalam kelompok. Komunikasi menjadi kunci untuk mengelola konflik dan memastikan koordinasi yang efektif. Selain itu, struktur organisasi seperti hierarki, pembagian tugas, dan gaya kepemimpinan memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku kelompok. Struktur yang jelas dan gaya kepemimpinan yang adaptif dapat meningkatkan efisiensi dan harmoni dalam organisasi. Teori perilaku organisasi berfokus pada pemahaman bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Salah satu teori yang populer adalah Maslow Hierarchy of Needs, yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama itu ada fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori ini relevan dalam lingkungan kerja, di mana organisasi itu harus memenuhi kebutuhan dasar karyawan, seperti gaji yang memadai dan lingkungan kerja yang aman, sebelum mereka itu berupaya memotivasi karyawan melalui pengakuan atau peluang pengembangan karir. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi yang memberikan tunjangan kesehatan dan menciptakan budaya kerja inklusif dapat meningkatkan produktivitas tim. Selanjutnya, McGregor teori X and teori Y juga menjadi landasan penting. Dalam pendekatan teori Y, karyawan dianggap proaktif dan mampu mengambil tanggung jawab jika diberikan kepercayaan. Implementasi teori ini dapat dilihat pada perusahaan yang menerapkan sistem kerja fleksibel dan berbasis hasil seperti Google. Dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menentukan cara kerja mereka, perusahaan mampu mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Satu tantangan utama dalam perilaku organisasi adalah konflik dalam tim, yang sering terjadi akibat perbedaan pandangan, tujuan individu, atau gaya kerja antar anggota. Konflik ini dapat mempengaruhi dinamika tim secara negatif, menghambat kolaborasi, dan menurunkan produktivitas. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan meningkatkan ketidakpuasan karyawan.
Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi resolusi konflik yang efektif seperti mediasi atau fasilitasi untuk memastikan bahwa perbedaan dapat dikelola secara konstruktif. Selain konflik, burnout karyawan dan masalah komunikasi antar departemen juga menjadi tantangan yang signifikan. Burnout karyawan sering muncul akibat beban kerja yang berlebihan, tekanan yang tinggi, atau kurangnya dukungan dari manajemen yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan meningkatkan turnover. Sementara itu, masalah komunikasi antar departemen seperti miskomunikasi atau kurangnya koordinasi dapat menghambat alur informasi yang penting untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas. Untuk mengatasi hal ini, organisasi dapat mengadopsi pendekatan proaktif seperti menyediakan pelatihan komunikasi, memperjelas struktur organisasi, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan integrasi antar tim. Meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi atas pencapaian kerja, menetapkan tujuan yang jelas, dan menawarkan insentif yang relevan dengan kebutuhan karyawan. Pemimpin juga perlu menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, seperti peluang untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan pembinaan, komunikasi yang transparan, dan pemberian feedback secara berkala untuk membantu karyawan merasa dihargai dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap peran mereka dalam organisasi. Membangun budaya organisasi yang inklusif dimulai dengan menciptakan kebijakan yang mendukung keragaman dan kesetaraan, serta memastikan semua individu merasa diterima tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini bisa didukung dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan terkait kesadaran inklusi. Dalam mengelola konflik, sangat penting untuk menerapkan pendekatan konstruktif dengan fokus pada identifikasi akar masalah dan penyelesaian berbasis win-win solution. Diskusi yang terbuka, mediasi, dan pemberian ruang untuk semua pihak dalam menyampaikan pandangan akan membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.